Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membahas Pachinko episode 6. Oke, langsung saja. Di awal scene kita ditunjukkan Yosef yang memarahi Kyung-hee karena membayar hutang-hutangnya Yosef. Bagi orang Korea yang tinggal di Jepang, derajat lelaki harus lebih tinggi dari wanita. Dan apabila wanita yang membayarkan hutang lelakinya, tandanya lelaki tersebut rendah dan tidak jantan guys. Sunja yang mendengar itu pun dimarahi oleh Yosef karena kehidupannya sudah susah dan dibikin malu juga karena harus membayarkan hutang-hutangnya Yosef. Yosef nggak percaya kalau dia menjual arloji pemberian dari ibunya, sedangkan ibunya hanya mengelola pondokan saja. Yosef pun pergi guys untuk menenangkan pikirannya. Pas Yosef pergi, ternyata air ketuban Sunja sudah pecah dan akan melahirkan. Scene berpindah pada Ishak yang sedang ditemui oleh seorang ibu. Ibu itu meminta tolong untuk membawakan putranya kembali karena dia bergaul dengan geng pemuda di dekat dermaga. Itu terjadi karena semenjak ayahnya meninggal. Jadi mau gak mau putranya lah yang harus menjadi kepala rumah tangga dan bekerja. Mendengar hal itu pun Ishak pun mau dan mendatangi anak tersebut dan berusaha untuk merayunya agar mau pulang. Anak itu justru menceritakan rasa malunya yang mendorong kami untuk minum-minum. Lalu setelah minum-minum itu pun mereka pulang. Sesampainya di rumah mereka selalu memukuli istrinya. Setidaknya di rumah dia bukan orang yang terendah karena masih ada yang lebih rendah dan sudah mengikuti aturannya Jepang. Lalu sebelum pergi, Ishak pun bilang harus menyampaikan apa kepada ibunya. Dia pun bilang dia punya putra yang bersyukur atas kasih sayang ibunya. Sesampainya Ishak di rumah, Sunja sudah mau melahirkan, namun ditahan. Mengetahui Yosef pergi, jadi disuruh untuk mencari Yosef lebih dulu. Benar-benar beban banget deh. Sunja pun harus menahan kesakitan. Saat dicari, ternyata Yosef sedang minum-minum di bar dong. Sampai malamnya, ternyata Sunja masih belum melahirkan. Tetangganya, seorang ibu-ibu yang mendengar itu pun datang dan bilang bagaimana bisa tidur kalau berisik seperti ini. Kyung-hee yang melihat itu pun memarahinya dan dilarang untuk masuk ke rumah orang lain. Namun ternyata niat ibu itu baik dan mau membantu Sunja untuk melahirkan. Karena sudah dibantu, dikit demi sedikit bayinya pun keluar guys. Scene berpindah pada Ishak dan Yosef yang sedang bertengkar karena Ishak mau menanggung semuanya. Bahkan sudah cukup menderita sampai menghasihani gadis, yaitu Sunja guys, dan membawanya ke rumah pula. Namun Ishak yang mendengar itu pun bilang, jangan seperti itu kepada Sunja. Kalau nggak ada dia, belum tentu tahun ini dia bisa hidup karena penyakitnya itu. Berkat kemampuan Sunja, Ishak pun masih tetap hidup sampai sekarang. Ishak merasa dia bisa melakukan sesuatu kalau ada Sunja, dan Ishak ingin anaknya tumbuh di dunia, dan anaknya hidup sesuai dengan kapasitas tubuhnya, serta berkembang. Bukankah anak-anak kita layak mendapatkan itu? Sesampainya Ishak dan Yosef di rumah, dia melihat Sunja sudah melahirkan seorang putra. Dengan bangga, Sunja meminta Yosef untuk memberikan nama anaknya Sunja. Jadi itu bukan kehormatan, tapi kewajiban. Dan Yosef pun memberi namanya Noah, yang artinya dia yang membuka dunia baru, yang percaya saat orang lain tak percaya. Scene berpindah pada Hansu dan istrinya di Jepang. Hansu bilang, aku punya putra sekarang, jadi kamu bebas dari tanggung jawab seorang istri. Apalagi pernikahan ini malapetaka bagimu. Lalu putramu tersayang, entah apa pendapatnya tentangmu, bahkan ketemu saja nggak pernah. Bener juga ya. Nah, kita sekarang ke Sunja versi tua. Di awal scene pada tahun 1975, kita ditunjukkan dengan Hana yang baru saja pulang sekolah dan melihat Solomon yang digodai oleh anak-anak perempuan di sekolahan tersebut. Hana yang melihat itu pun langsung mengajak Solomon untuk pergi. Mereka pun mampir ke toko. Di sana Hana mengajak Solomon untuk pergi ke Amerika. Namun kan nggak punya uang ya, apalagi belum bekerja. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari? Lalu di sela-sela itu Hana menyuruh Solomon untuk mencuri sebuah permen. Namun Solomon awalnya nggak mau. Hana mengancam untuk membuktikan kalau Hana lebih berarti daripada mereka yang di sana.
yaitu teman-teman ceweknya itu loh guys. Lalu Solomon pun mencurinya dong, namun ketahuan dengan pemilik toko, dan Hana sudah di luar sedangkan Solomon masih di dalam dan dikunci. Sang pemilik toko pun langsung menelpon polisi, padahal yang menyuruhkan Hana, bener-bener ya Hana ini. Solomon yang udah tersulut emosi pun tanpa sadar memukul pemilik toko, dan hasilnya dia dibawa ke kantor polisi dong. Saat di kantor polisi, ayahnya datang dan bilang anaknya tidak pernah melakukan ini, memohon untuk dibebaskan. Namun polisi nggak mau dan bilang ini kejahatan pertamanya. Selain itu, pemilik toko meminta untuk diadukan ke sekolahan agar dikeluarkan. Di sela-sela itu, tiba-tiba saja polisi mendapat telepon dari rekannya untuk tidak menindaklanjutkan Solomon. Alhasil, Solomon pun dibebaskan dong. Kira-kira siapa ya guys? Saat bebas, ayahnya menanyakan Solomon sekali lagi. Hana kan yang menyuruhmu untuk menyolong permen tersebut, namun Solomon tetap kekeh bukan Hana. Ayahnya nggak gampang dong dibohongin seperti itu, dan dia bilang ya udah, aku percaya aja deh sama kamu, kata ayahnya. Akan tetapi dia tetap mengirim Solomon untuk sekolah di Amerika. Selain itu juga, ayahnya akan tetap meyakinkan nenek Sunja untuk Solomon agar tetap pergi ke Amerika guys. Scene berpindah di Tokyo 1989. Masih ingat kan di scene sebelumnya yang Hana menelpon Solomon untuk minta bantuan? Dan di sini Hana sudah ditemukan namun dalam keadaan sakit guys. Dimana Hana terkena AIDS yang sudah parah dan tinggal menunggu ajal saja. Apalagi rumah sakit nggak mau merawat seseorang yang terkena AIDS, karena itu bisa merusak reputasi rumah sakit tersebut. Namun ada salah satu stafnya yang bersedia untuk merawatnya, dengan cara dipisahkan bangsalnya guys. Tahu kan bangsal itu apa? Bangsal itu kayak kamar gitu loh guys. Apalagi kita kan nggak tahu kapan Hana bisa bertahan, entah dalam tahun, bulan, bahkan minggu guys. Lalu Solomon pun datang menjenguk Hana dan menyuruhnya untuk berobat ke Amerika. Namun Hana justru pasrah aja dan tinggal menunggu ajal. Lalu Hana bercerita pas Solomon pergi ke Amerika, dia hanya bisa membayangkan semua rumah mewah dan betapa menyenangkan anak-anak di keluarga tersebut. Hal itu yang membuat dia terkena penyakit di salah satu keluarga yang suka menyombongkan pedang samurai. Dia bercerita gini agar Solomon tahu perjuangan dia dan berakhir menjadi apa. Hana yang Solomon kenal sudah tiada. Hana juga mengingatkan kau tak akan pernah menjadi seperti mereka walaupun pakaian dan gelar terhormat. Dan bener aja dong, pas Solomon datang ke kantor untuk mengambil barang-barangnya, dia bahkan tidak dilirik sama sekali oleh Tom Andrew guys. Sampai jendela aja ditutup loh. Sesampainya di luar perusahaan, Solomon pun membuang semua berkas-berkasnya. Dan di sana dia ketemu dengan seseorang yang mempunyai kesamaan seperti dia, yang bernama Mamoru Yoshi. Yoshi mengajak Solomon untuk membuka bisnis pachinko karena kelihatannya berhasil. Apalagi mengetahui ayahnya Solomon kan bisnis pachinko ya. Bisnis yang ditawarkan oleh Yoshi ini bukan kaleng-kaleng. Dia mengajaknya untuk membuka bisnis pachinko di Korea, Thailand, Macau, bahkan Vegas. Dan Solomon bilang apa ide pachinko ini legal? Dan Yoshi menjawabnya iya. Dan Yoshi juga mengingatkan, kita tidak perlu mengikuti jejak keluarga kita bila kita ingin mengambil keputusan lebih bagus untuk keturunan kita nanti. Scene berpindah pada Hana dan Etsuko, di mana Etsuko sedang membersihkan badan Hana dan bilang, aku heran kenapa Yakuza itu mau pacaran dengan ibu, yang bahkan tahu ibu sering tidur sama laki-laki lain, dan bilang kenapa nggak bunuh aku saja langsung. Namun tiba-tiba saja Sunja datang dong dan menggantikan Etsuko untuk membersihkan badannya Hana. Di sana Hana bilang, kau tak menyukaiku kan? Seperti kau tak menyukai aku pacaran dengan cucumu Solomon. Hana bilang, mungkin orang mengira kamu baik hati. Namun kalau Solomon tahu bahwa neneklah yang menyuruh aku untuk pergi dan kabur. Namun Sunja sepertinya nggak ingat tuh dan juga dia kebingungan. Hana yang melihat itu pun bilang, bagaimana mungkin dia bisa lupa dengan kata-katanya sendiri. Dia pun mengingatkan kata-kata tersebut. Baguslah dia menjauh dari kami, karena jika dia tetap di sini, kami hanya akan menghancurkannya. Setelah mendengar itu pun, sepanjang hidupnya dia membenci Sunja. Padahal yang dimaksud dengan Sunja adalah dirinya sendiri. Hal itu mengingatkan kejadian yang dulu kepada putra pertamanya, yaitu Noah.
Noah orang yang baik, tapi Sunja menghancurkan hidupnya dan membuatnya bunuh diri. Itu salah satu penyesalan terdalamnya Sunja dan bahkan sampai sekarang tidak terlupakan. Mendengar hal itu pun Nana menjadi terdiam guys. Scene berpindah pada Sunja dan Solomon, di mana Sunja sedang makan. Mana yang dibawanya banyak banget pula. Segitu banyaknya. Di sela-sela itu Solomon menyalahkan Sunja karena Solomon dipecat dari Siflay, Bank Amerika. Dia terpengaruh dengan Bu Han. Hal tersebut yang membuat dia tidak bisa menandatangani kontraknya. Semua yang susah payah Solomon bangun pun jadi sia-sia. Dan bilang, apakah nenek membenciku karena berkecukupan dan tak menderita seperti nenek. Sunja yang mendengar itu pun bilang, nenek juga dulu punya pilihan. Kalau nenek mau, dulu nenek bisa menjadi kaya raya. Sebelum menikahi kakekmu, nenek dulu bisa menikahi seorang pemuda yang kaya raya. Hal itu karena nenek tidak bisa menjalani hidup terpisah. Satu kehidupan bisa diceritakan ke orang lain, sedangkan kehidupan lainnya harus tersembunyi. Yang lebih penting dari sebuah proses adalah bagaimana mencapai kesuksesan tersebut. Solomon yang mendengar itu pun bilang, iya nek, aku mengerti. Lalu dia pun pergi meninggalkan Sunja guys. Dan scene pun berakhir. Thank you untuk kalian yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Bye-bye.